ingin menyampaikan cita-cita dari almarhum sebelum dia mendirikan sekolah ini. Beliau pernah berbincang-bincang dengan saya, gimana Zi katanya, apa yang kita buat untuk pendidikan anak-anak kita ini supaya kedepannya anak-anak kita ini terjaga akhlaknya katanya. Karena kalau kita tengok sekarang ini sudah banyak yang rusak anak-anak kita disebabkan oleh kemajuan teknologi ini. Begitulah kata beliau. Terus saya sarankan gimana kalau kita, karena Bapak mungkin kalau segi biaya mungkin bisa Bapak untuk memperjuangkannya bilang. Gimana kalau kita bikin sekolah yayasan ataupun sekolah SD ini mulai dari TK, SD, SMP, lanjut nanti ke SMA gitu kan. Nah, itu oke juga katanya, paling bagus itu idenya. Jadi kita buat itu nanti cara bertahap lah kita bikin TK-nya dulu dengan SD-nya, nanti tamatan itu bisa ditampung untuk SMP-nya. Nah, itulah kata beliau. Nah, saya kalau itu mendukung sekali karena itu merupakan amal jariah untuk Bapak nanti. Setelah Bapak nanti tiada, nanti tetap mengalir itu Bapaknya sama Bapaknya. Nah, itulah yang saya harapkan katanya sama saya waktu itu tahun 2010 kalau tidak salah. Ayolah kita cari kita terancar mana tanah yang bisa kita apakan gitu. Terus saya hubungi waktu itu ada terdengar kabar kan orang Rokan juga mau menjual tanah. Nah, kebetulan saya orang Rokan, disuruh dihubungi sama Bapak gimana tanahnya itu bisa dijual enggak dengan harga ya pantasnya lah karena ini untuk sekolah katanya kan. Jadi saya hubungi, ternyata bisa harganya bersahabat lah gitu. Setelah dibeli tanah, ya berapa tahun setelah itu mulailah bergerak Bapak ini. Nah itu dengan semangat yang membara itu Pak Jufni itu waktu itu tidak ada modal untuk membeli kawat angker itu untuk ngecor dasarnya itu, dibelinya lah ke tempat tukang along-along itu yang tukang loak tempat barang-barang bekas itu. Pulang dari kerja itulah kerjanya meluruskan besi-besi yang bengkok itu. Itulah keras perjuangannya. Saya sendiri itu ikut ke sini waktu mau mendirikan itu. Nah itu sedikit perjuangan beliau saya sampaikan. Jadi cita-citanya ingin mendirikan sekolah yang bernuansa Islami. Nah itulah cita-cita beliau. Semoga hendaknya dapat diteruskan, dilanjutkan oleh anak-anak beliau dengan kerja keras supaya nantinya tercapai cita-cita beliau. Mulai dari SMP-nya nanti SMA-nya untuk kedepannya. Itulah harapan daripada beliau. Nah semoga hendaknya harapan beliau ini tercapai dan merupakan amal jariah untuk beliau senantiasa dapat diterimanya walaupun sudah di alam barzah sekarang. Nah, itu cuma yang dapat saya sekilas info istilahnya supaya motivasi pula bagi anak-anaknya untuk memperjuangkan cita-cita dia. Kalau yang lain-lain itu sudah disampaikan tadi, harapan-harapan, kemudian bagaimana ke depannya gitu, mengenai perlunya Al-Quran ini, menghafal Al-Quran ini, itu sedangkan satu huruf aja kita baca sudah mendapatkan 10 kebaikan. Apatah lagi berjus-jus itu yang kita hafalkan. Berapa banyaknya itu tetap mengalir kepada almarhum pendiri daripada sekolah ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami sudah wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wahzi atas penyampaiannya. Baik, kita masuk acara selanjutnya.
Kata sambutan dari Bapak Kapolsek Ujung Batu atau yang mewakili yang akan disampaikan oleh Bapak Setiawan. Kepada Bapak kami persilahkan. Ada. Oke, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat taufik, rahmat dan hidayahnya Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak sekalian bisa hadir di SD IT Bintang 33 dalam acara wisuda tahfiz kedua. Yang saya hormati, sama kita hormati Pak Kawah, yang saya hormati Bapak Pengawas SD di Ujung Batu, yang saya hormati Ketua Yayasan, dan saya hormati Bapak Komite dan Ibu Kepala Sekolah, juga ibu-ibu pengajar atau pengajar di SD Bintang 33, serta ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir dalam membawa anak-anaknya untuk dalam acara wisuda tahfiz yang kedua di SD Bintang 33. Tadi saya lihat anak-anak tadi luar biasa, Pak, masih kecil-kecil semua kan, sudah baca ayat Al-Quran pendek, ayat pendeknya sudah luar biasa. Begitupun artinya tadi disebutkan juga luar biasa. Memang dalam di zaman sekarang ini, Pak, masalah perubahan zaman ini banyak ibaratnya yang prosesnya untuk ke depan anak-anak kita ini banyak gangguannya, ibaratnya dalam untuk proses ke depannya itu banyak yang ganjalannya, terutama masalah gadget, ya sinur-sinurnya kenakalan remaja ini. Jadi untung alhamdulillah ya anak-anak kita terutama masih kecil-kecil ini ibaratnya sudah diajari, ibaratnya sudah pandai lah, ibaratnya baca banyak ayat pendek kan. Begitupun tadi saya lihat kalau ibu kepala sekolahnya itu bahasa Inggrisnya luar biasa. Semoga mudah-mudahan anak-anak kita nanti kedepannya sebagai penerus pengganti ya kita orang tua nih untuk masa depannya, dengan dibekali ilmu Al-Quran yang hebat ini, begitupun bahasa Inggrisnya itu tidak kalah untuk di luar itu. Ibaratnya orang-orang yang di luar itu khususnya merasa apa, ibaratnya yang Islam ini ibaratnya di hati itu hebat juga, rupanya di luar tuh keterampilannya kehebatnya tidak mau kalah sama-sama orang yang di luar sana itu. Karena selain membekali ilmu ini memang khususnya bahasa Inggris ini semua kalau untuk mencari pekerjaan itu semua tuh, dari pekerjaan mau jadi kerja di dinas atau di TNI Polri atau di semua pekerjaan di pegawai negeri itu memang bahasa Inggris memang perlu di apa, Pak? Perlu di apa nih? Memang perlu ada ibaratnya ada tesnya khusus itu. Jadi dengan bekal ilmu ini anak-anak kita yang
yang kita didik ini ibaratnya mampu untuk membekali dirinya untuk masa depannya, dalam mengatasi ini dalam perubahan dan bisa menggapai cita-citanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga sama ibu-ibu untuk mengajari anak-anak kecil ini. Memang apa Bu? Memang setengah mati susahnya. Susah Bu. Kalau kami diundang ke tingkat SMP atau SMA itu gampang aja itu. Gampang, ibaratnya senakan-nakalnya anak SMP SMA kalau kami udah datang gampang arahkan Bu. Tapi kalau anak-anak yang TK SD minta ampun. Jadi ya ibu-ibu itu perlu apalah, kadang-kadang nengok anaknya yang kecil-kecil ini malah ibu ini yang merasa apa. Memang luar biasa sekali. Ya mungkin itu aja Pak perlu saya sampaikan. Ibaratnya mohon maaf lebih apanya itu. Yang jelas saya ucapkan terima kasih juga, ibaratnya merasa ya ibaratnya pengganti kita masa depan, untuk masa depan anak-anak kita ini. Khususnya di SD ini memang luar biasa. Dari pelajaran Al-Qur'annya pun matang di dalam. Besok pun kalau udah menjadi pekerjaan dia bisa menjadi benteng untuk perubahan zaman. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek Ujung Batu atas penyampaian kata sambutannya. Acara selanjutnya, pembacaan surah Al-Infitor oleh siswa kelas 4 Basroh dan kelas 5 Baghdad. Kepada anak-anak ustazah dipersilahkan. Beri salam. Quran Surah Al-Infitar
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارزقنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, masuk kita acara selanjutnya. Kata sambutan oleh sahabat Bapak Haji Jufni yang akan disampaikan oleh Bapak Hairul Sahar. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengirimkan selawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa izin kata hormat saya tumpangkan pada pembicara-pembicara sebelumnya karena waktu mungkin kasih ini. Pak Kuah yang hormati, saya kebagian sedikit di sini, tapi yang sedikit ini perlu rasanya untuk saya sampaikan. Pertama, berdiri tegak dan hadirnya sekolah ini adalah usaha yang sangat luar biasa oleh Pak Haji Jufni. Saya tahu betul dan saya termasuk dulunya menyatakan setengah tidak setuju karena saya pikir ngapain pula buat sekolah di dalam hutan itu sebenarnya. Tapi insya Allah dengan dibangun sekolah ini, insya Allah daerah di belakangan, daerah yang di samping kiri kanan, insya Allah akan terbangun dengan sendirinya. Mudah-mudahan ini semua menjadi jariah juga bagi beliau dan keluarga. Yang kedua, kegigihan beliau sama dengan apa yang disampaikan Pak pengawas tadi. Saya masih ingat waktu kami membangun di Masjid Darul Iman. Beliau mengambil potongan-potongan besi bekas itu Pak Kuah. Katanya Pak Ketua dari besi ini terbuang, biarlah kita memanfaatkan. Dan saya tidak mau gratis ini karena ini ada harga belinya, kan, harga jualnya. Maka besi-besi yang potong-potongan semeter, 40 cm dan lain sebagainya itu dikutip oleh beliau. Dan daripada dijual ke tukang loak, biar saya yang beli juga, beli juga per kilo Pak Polsek oleh beliau. Sampai di sini beliau rupanya samping dia sebagai staf pengajar, dia pintar juga ngelas dan lain sebagainya. Adilas beliau di sambung-sambung beliau di rumah, saya menengok itu. Termasuk juga satu hal yang saya anggap sudah jadi sampah, itu paving block yang masjid itu kita bangun, ada sebagian ada paving block. Paving block itu pun dibeli sama beliau. Ketua, biarlah saya beli ini 1.001 ya, buat apa sekarang? Ada gunanya. Rupanya hadir di sini. Insya Allah bapak-bapak kaum muslimin muslimat yang di sana kemarin menyumbang, berimpak, bersedekah, sedekahnya itu sampai nyambung sampai ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu semua menjadi jariah bagi almarhum dan kaum muslimin muslimat sekalian. Bapak Purus Yayasan, Ibu Kepala, saya hadir bukan karena undangan yayasan dan juga bukan undangan sekolah. Saya diundang oleh cucu saya kemari. Kata beliau, besok kami akan wisuda. Saya minta hadiah katanya. Hadiah pertama yang diminta kehadiran kakek di tempat wisuda. Itu hadiah pertama buat beliau. Cucu saya Dirga Safa Ataya kelas 3 tadinya. Baru kalau ada hadiah berikutnya di samping itu. Inilah jadi kehadiran saya Pak Polsek yang diundang oleh cucu saya kemari. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua wali murid beserta dengan staf pengajar, ibu bapak majelis guru, kami atas nama masyarakat umum menyampaikan rasa berbesar hati dan rasa apresiasi yang setinggi-tingginya
atas segala apapun yang sudah Bapak Ibu berikan, yang sudah ditetaskan di hadapan anak-anak para santriwati kita di sekolah ini, termasuk diantaranya cucu saya. Saya mengajarkan beliau surat Wal Asri saja, itu payah untuk disinggahkan di benak kepalanya. Akan tetapi dengan diasah di sini, saya untuk ini, kalau dia apa namanya itu tasmid, kalau beliau itu tasmid, beliau minta saya hadir, saya usahakan hadir itu. Ibu Yayasan, Pak Ibu Kepala, saya tetap hadir kalau untuk itu. Kalau semasa anak saya dulu, selalu saya wakilkan sama ibunya atau sama pamannya. Tapi rupanya kalau sama cucu nggak bisa, Pak. Ini, jadi kata orang tua-tua, sayang sama anak, nak kebanding dengan sayang sama cucu. Rupanya kalau kita sudah tua juga begitu, Pak Polsek. Pak Polsek belum lagi mungkin punya cucu. Kalau saya itu sudah saya rasakan. Kalau tidak diundang beliau, banyak kerjaan lain. Kalau mamaknya dulu SMA, SMP, kalau bisa diwakilkan orang lain. Tapi kalau cucu, apalagi pula diundang untuk mengikuti acara yang demikian ini. Saya lebih berharga ini saya kira daripada saya wisuda S1 dulunya. Alhamdulillah, wa syukurillah. Bapak Ibu, termasuk orang tua wali murid, saya juga ingin berpesan sama kita semua. Kita ketahui walaupun anak kita full day school istilahnya, masuk jam 7 pagi, keluarnya setelah jam 4 sore, namun waktu itu tidak cukup buat anak-anak kita. Maka pendidikan yang teramat sangat berada di tengah-tengah keluarga. Maka melalui ini kami menyampaikan pesan pada ibu-ibu orang tua wali murid, ibu-ibu anggota komite, mari waktu di luar sekolah ini, karena di sekolah tadi saya sampaikan hanya jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Maka sebelum jam 7 pagi dan setelah jam 4 sore itu anak-anak ini berada di lingkungan kita. Mari kita warnai dia, mari kita tumbuh kembangkan dia dengan semangat anak muda, semangat islami, dengan kita tempa dengan pendidikan-pendidikan, pengalaman-pengalaman yang berharga. Dapat kami sampaikan juga bahwasanya tampil membaca Al-Quran ini cukup untuk dijadikan modal Bapak Ibu untuk masa kita ke depan. Kalau insya Allah kalau Bapak Ibu berhasil mendidik anak kita ini bisa mengaji, bisa terampil membaca Quran, mungkin di masa SMA-nya nanti, apalagi di masa kuliahnya nanti, kita mendapat keringanan. Keringanan yang kita dapatkan, beliau bisa melahirkan merupakan aset. Saya contohkan Pak Pengawas pada diri saya sendiri. Saya dulu waktu kuliah menjadi modal utama saya mengajar ngaji. Mengajar ngaji Pak Polsek waktu itu satu rumah bisa ngasih kita 8.000 sebulan. Sedangkan makan di sederhana waktu itu cuma 400 rupiah sekali makan, kalau tambah 500 rupiah sekali makan. Ongkos ke kampus, ongkos cuma 100 rupiah.